Di konten ini gue bakal bersikap netral dan tidak mencoba untuk pro pada siapapun. Kalau lo mau dengerin hasil investigasi tim Syupolis secara full no sensor, silahkan masuk ke lapas kita buat dengerin langsung semua info dari pelaku yang tentunya gak layak untuk disebarluaskan. Makanya gue taruh di sana. Gue langsung aja ke pembahasan pertama. Diinformasikan kita masih 250 all item sepatu second sampai tanggal 29. Ini contohnya guys. Oke. Kasih lihat nih contoh-contohnya. Baik. Tak, tolong. Yuk, 250. Dua setengah, ayo. Dua setengah, dibungkus, bawa pulang. Silakan, ayo. Nah, ini contoh-contoh sepatunya ya. Sebelah sana brandnya, di sebelah sini brandnya. Nanti Uniqlo kita pisahkan, gemoy-gemoy, fashion cowok juga kita pisahkan seperti apa, dapat berapa. Mudah-mudahan enak-enak. Gue di sini bakal ngomong masalah sensasi yang timbul dari adanya praktik ilegal thrift ini. Thrift itu satu bisnis yang resikonya cukup tinggi karena lo gak bisa kontrol apapun yang lo jual. Lo cuman harapin barang bagus dari sebuah bal yang acak-acakan. Lo bisa dapetin bal yang bagus kalau link yang lo punya juga jago dan bagus buat supply barang-barang yang oke. Akhirnya lo pertaruhkan modal awal untuk beli bal dan dijual sebebas lo ke orang-orang. Nah, di sini celaka utamanya. Penjual thrift itu predatory pricing yang bikin industri kita kehilangan market. Itulah yang dijaga sama pemerintah. Kenapa sampai akhirnya thrift impor itu dilarang? Ya karena itu bakal merugikan industri lokal kita. Kecuali kalau lo jual barang-barang bekas yang lo punya sendiri. Itu baru nggak masalah. Pricing yang semena-mena juga nggak begitu valid adanya. Sekian penjual thrift itu terbagi menjadi dua kasta. Ada yang jual di pasar becek dengan harga 200 atau 300 ribuan. Ada juga penjual thrift dengan branding sosial media, bahkan dia sampai nge-ads. Itu penjual thrift yang bisa jual barangnya dengan harga yang lebih mahal lagi. Biasanya jualnya itu di kisaran 700 sampai 900 ribuan. Padahal supplier mereka itu sama. Bedanya itu cuman ya yang satu nggak bisa ngegoreng, yang satu jago ngegoreng. Jadi kalau lo bisnis thrift, ini tuh nggak jauh beda sama lo yang bertaruh di sebuah perjudian. Kalau judi, lo bertaruh dengan harapan menang dan untung banyak. Kalau di thrift, lo bertaruh juga dengan harapan menangin bal yang bagus, sehingga punya barang jual bagus yang lumayan banyak. Ini menjadi sensasi yang memang punya resiko tinggi dan harus memiliki keberanian lebih tinggi buat ngelakuinnya. Tapi lo jangan salah, pedagang-pedagang thrift ini berani buat rugi besar di awal, bahkan mereka berani buat riset langsung, terbang ke Cina dan Thailand buat dapetin supplier thrift terbaik buat bisnis mereka. Berarti mereka tuh punya duit, ya kan? Sayangnya duit yang mereka punya justru dipakai buat hal yang dilarang oleh pemerintah. Apa karena duit juga mereka jadi nggak takut hukum? Di sini kebiasaannya begitu soalnya. Dan sensasi layaknya judi ini bukan hanya terjadi dari sisi penjualnya aja, tapi konsumennya juga. Hal sesederhana lo mencari toko-toko thrift yang meyakinkan aja udah perjudian tingkat tinggi. Karena nggak ada yang berani ngejanjiin lo dapat barang bagus. Lo nggak paham kualitas, jadi lo bertaruh duit lo buat sesuatu yang nggak tahu itu bakal bagus atau malah jelek. Sama yang lebih parahnya, lo ini bakal bergantung harap kalau sepatu yang lo beli itu ori. Padahal nggak ada jaminan sama sekali kalau sepatu thrift itu ori. Sepatu-sepatu yang dijual dari bal di toko thrift dengan branding 100% ori itu udah 100% scam. Karena lo nggak bisa buktiin apapun kecuali barang yang lo jual itu pre-love semua. Ada bukti transaksi beli secara legal dan orinya. Intinya beli barang thrift, bisnis thrifting, itu semuanya banyak sekali dengan bumbu pertaruhan yang memang selayaknya sensasi bermain judi yang bermental high risk, high achievement. Ya mau sampai kapanpun bisnis ini akan terus abadi karena ada sensasi yang nagih juga. Pelaku thrift itu bukan anak baru. Rata-rata mereka yang main di bisnis ini itu udah tenggelam selama 10 tahun mengenal dunia ini sehingga mereka ini bisa terjun ke bisnisnya. Jadi mereka ini udah paham sama sensasinya. Dan habit ini apakah bagus atau enggak, ya lo yang nilai sendiri. Gue sebagai orang yang agak males kalau harus bertaruh gitu ya B aja. Tapi mending yang pasti-pasti aja nggak sih? Gak usah dikepret-kepret, langsung buka aja. Waduh,
Ya. Waduh. Jaket apaan nih? Jaket outdoor. Tuh. Hasil penelusuran kita juga berasosiasi ke satu kesimpulan bahwa memang ekosistem thrift ini cukup rumit dan memerlukan banyak permainan gelap dengan fakta-fakta yang cukup menohok. Sebatas adanya klasifikasi grade dari setiap supplier aja kami cukup mengherankan dan menjadi hipotesa apakah bulk thrift ini sudah menjadi desain untuk pengelolaan sampah di negara-negara eksportir. Maksudnya gini, semua penjual thrift pada bilang kalau dari bal yang mereka dapat gak semua barangnya bagus. Nah, barang yang jelek akhirnya kan dibuang di sini ya. Akhirnya sampah-sampah fashion di Indonesia ini semakin banyak. Gue yakin kalau praktek ini terus berjalan 5-10 tahun ke depan, masalah Indonesia itu adalah masalah sampah. Dan lebih parahnya, sampah itu awalnya kita beli dari luar negeri. Kan goblok ya. Terus kita nggak bisa ngolahnya, akhirnya harus bergantung ke bangsa lain lagi yang lebih maju buat ngolah sampah itu. Dan semakin miskin lah kita. Ya maksud gue tolong diperhatiin dan dikurasi dengan baik gitu loh. Larangan impor barang bekas ini udah jadi aturan yang bagus. Cuman ya, lo nggak bisa sepenuhnya nyalahin masyarakat yang berperilaku menyimpang karena dengan fakta thrift impor itu lebih bagus dan layak jual. Itu nggak bisa dicoret jadi benefit bisnis juga. Bukan gua pro ke penjual atau pelakunya ya. Cuman emang peluang bisnisnya ada. Cuman ya, lebih bagus lagi kalau emang pelaku bisnis ini lebih aware tentang ancaman ke depannya. Gue sih lebih nunggu para pelaku thrift ini bisa bekerja sama, bikin infrastruktur pengelolaan sampah fashion. Kalau gerakannya masif, sebenarnya kan bisa-bisa aja ya. Apalagi lo bisa kerjasama juga sama Pandawara sebagai dutanya. Dan lo bisa olah untuk menjadi barang siap pakai lagi. Kayaknya bakal indah gitu. Industri thrifting ini yang akhirnya bukan perjudian di bulk thrift doang. Ekosistem yang gelap ini bakal mengindikasikan perilaku curang dan kriminal lainnya. Itu aja sih yang gue khawatirkan dari aktivitas thrifting impor ilegal ini. Karena kan ada uang transaksi yang nominalnya cukup besar di sana. Keuntungannya juga bukan sepenuhnya buat kita, tapi buat para eksportir dari negara Cina, Thailand, atau Vietnam. Jangan mengatasnamakan YTTA atau bahasa-bahasa politis lain buat melanggengkan praktik kriminal ini. Udah sih itu aja kritik dari gue buat pelaku yang masih aktif melakukan ini. Buat penjual thrift yang aman-aman, ada izin usaha, barangnya legal, ya go aja gitu, gue bakal support sepenuhnya. Intinya, be wise untuk kondisi negara Indonesia ke depannya, yang bakal ditinggalin sama anak cucu kita. Wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Terakhir, fakta yang gua gugah masalah impotensi pemerintah yang tidak bisa menegakkan hukumnya sendiri. Singkat cerita, pelaku thrift ini bersatu untuk mengimpor barang-barang thrift ilegal ini. Jadi kayak ada semacam pemasok utama yang memang melakukan praktik ini yang skeptisnya gua mungkin deket sama si pengatur regulasinya. Tapi gua nggak mau jadi fitnah. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Bea Cukai Teluk Nibung, Asahan, Tanjung Balai, Sumatera Utara memusnahkan barang bekas harga 4 miliar lebih. Barang ilegal yang diamankan diantaranya 1027 bal pakaian bekas, 52 bal sepatu, dan jenis produk lainnya. Barang-barang seharga 4 miliar 600 juta rupiah ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan pemusnahan bertujuan agar barang ilegal tersebut tidak bisa lagi digunakan atau dimanfaatkan kembali. Nah, si pemasok ini sudah sangat biasa mengimpor thrift lewat pelabuhan. Jadi kalau lo bingung kok thrift banyak banget tokonya dan bisa semasif itu, bisa aja itu dari pemasok yang sama. Makanya gue bisa bongkar fakta kalau harga beda-beda berdasarkan toko padahal suppliernya sama. Ya karena ada pemasok besar yang mengepalai beberapa pelaku thrift ini. Sangat tersistematisasi bukan? Bukan. Ya namanya juga perfect crime gitu kan ya. Keren lah orang Indonesia. Nah kemarin-kemarin ini ada barang impor mereka yang ditahan oleh Bea Cukai. Alasan yang ada gue nggak tahu. Intinya ditahan aja gitu. Yang seharusnya ini udah jelas dong kalau alasan barangnya ditahan itu karena barangnya terindikasi ilegal. Apakah mereka nggak cukup pintar untuk bisa mengidentifikasi barangnya?
Gua rasa bukan itu masalahnya sih. Nah, yang jadi masalahnya, Baek Kucai ini malah meminta uang tebusan 10 miliar rupiah ke pemasok tadi, biar barangnya bisa sampai ke pemasok ini. Gue yakin banget orang-orang di pemerintahan itu pasti orangnya pinter-pinter, lulusan S1, S2, bahkan sampai profesor gitu. Kalau bal-bal impor ini udah jelas indikasinya barang bekas, ya artinya barang ilegal dong. Soalnya menurut undang-undang aja, barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah NKRI dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak bisa dimanfaatkan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan. Kan udah ada SOP-nya, Pak, Bu. Kenapa malah minta tebusan buat nguntungin perut pribadi doang? Inilah yang gue sebut bahwa pemerintah ini udah impoten untuk menangani hal kayak gini. Karena undang-undang yang mereka punya dan bikin sendiri aja gak bisa ditegakkan. Akhirnya ekosistem kelam ini bakal terus terjadi karena pelakunya gak pernah berhenti melakukan kriminal. Masyarakatnya sudah menciptakan culture thrift secara komunal, dan pemerintahnya gak berhenti palaki nominal untuk keuntungan mereka seorang. Capek gue telusurin beginian karena fakta yang gue dapet gak ada titik terang kecuali harapan oportunis gue yang udah dijelasin di bab 2. Kesimpulannya bisa lo ambil hikmahnya sendiri dan utarakan pendapat lo di kolom komentar. Oke? See you guys. Gue Oki pamit undur diri. Adios. Sepatu thrift yang katanya ori tapi aslinya KW ilegal kata penjual bebal. Irama L kelas nggak tahu.